Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 itu adalah nubuatan. Diucapkan oleh nabi yang terakhir di perjanjian lama bahwa akan ada hati bapak-bapak kembali ke anak-anak dan hati anak-anak kembali ke bapak-bapak. Nah, ada dua nubuatan atau tepatnya ada dua tugas Elia di situ. Kalau Elia tampil. Karena Elia yang dimaksudkan di Maleakhi 4 bukanlah Elia dari Tisbe. 1 Raja-Raja 19. Elia yang dimaksudkan yang akan datang untuk tampil sesuai dengan nubuatan Maleakhi 4 adalah yang pertama, Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 17. Yohanes Pembaptis berjalan di dalam roh dan kuasa Elia untuk mengembalikan hati bapak-bapak, orang-orang kudus perjanjian lama, nenek moyang Israel, mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anak. Dan itu sudah berlangsung sebelum Tuhan Yesus tampil di bumi. Karena pelayanan Yohanes Pembaptis adalah untuk mempersiapkan jalan bagi tampilnya Kristus di bumi. Jadi bagian yang pertama itu sudah genap di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa itu adalah untuk Elia yang sudah tampil, itu menunjukkan bahwa si oknum tidak pernah baca Alkitab. Kemudian bagian yang kedua Elia tampil adalah untuk akhir zaman. Yaitu adalah mengembalikan hati anak-anak kembali kepada hati bapak-bapak. Dan kok tahu bahwa Elia ini akan tampil di akhir zaman untuk mengembalikan hati anak-anak kembali ke bapak-bapak? Apa buktinya? Buktinya gampang. Buktinya ya di pasal yang sama, Maleakhi 4 di ayat yang kelima. Bukankah dikatakan di situ di ayat yang kelima? Lihatlah, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum atau menjelang kedatangan Tuhan yang besar dan yang menakutkan. Bukankah hari Tuhan adalah hari penghakiman? Nah, sekarang kita mundur sejenak ke zamannya Yohanes Pembaptis. Apakah sesudah Yohanes Pembaptis selesai dengan pelayanannya di bumi, maka bumi dihakimi? Maka jawabannya adalah tidak. Tidak ada penghakiman melanda bumi secara menyeluruh sesudah pelayanan Yohanes Pembaptis selesai. Berarti Maleakhi 4 ayat 5 diperuntukkan untuk kapan? Diperuntukkan untuk akhir zaman ketika Nabi Elia tampil, dan sesudah pelayanan Elia tampil dan anak-anak Allah di akhir zaman sudah dikembalikan, dipulihkan kepada pengajaran bapak-bapak di Pentakosta awal, yaitu para rasul, maka yang berikutnya terjadi adalah penghakiman atas dunia ini. Itulah akhir zaman. Haleluya. Apakah Nabi Elia dijanjikan untuk tampil sesudah Tuhan Yesus? Iya. Di mana ayatnya? Matius 17 ayat 10, 11, ayat 10 dan 11. Markus pasal 9. Tuhan Yesus sendiri yang mengucap, Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Jadi apakah itu Elia dari Tisbe? Apakah itu Elia dari Tisbe? Dan siapa yang mengucapkannya? Yesus sendiri. Jadi nabi, apakah masih ada nabi sesudah Tuhan Yesus? Ya masih, karena Yesus sendiri yang mengucapkan, aku akan mengutus, Elia akan tampil untuk memulihkan segala sesuatu. Konsep pandangan doktrin yang berbicara
tidak ada lagi nabi tampil sesudah Yesus, itu adalah tradisi teologia gereja-gereja. Itu sudah mengakar dan sudah berkarat di dalam pikiran orang-orang Kristen, tanda kutip, Kristen gerejawi. Makanya semua yang karatan perlu dipukul di dalam nyala api supaya karatnya rontok semuanya. Jadi kalau ada orang mengatakan nabi yang terakhirlah Yesus, itu menunjukkan bahwa dia tak pernah baca Alkitab. Yesus sendiri yang mengucap Elia akan datang. Kemudian bukti yang lain. Apakah masih ada nabi? Oh iya. Bukankah ada Nabi Agabus di Kisah Para Rasul? Bukankah Agabus nabi? Kemudian saya tunjukkan di Matius 23. Yesus sendiri yang mengucapkan, aku akan mengutus nabi-nabi. Ya. Lantas bagaimana dengan Rasul Paulus? Apakah dia nabi juga? Oh iya. Seorang nabi adalah seorang pelihat. Dan apa kata Rasul Paulus? Aku tidak pernah tidak taat kepada penglihatan yang dari sorga. Jadi siapakah Rasul Paulus? Dia rasul, dia juga nabi. Karena nabi artinya adalah pelihat. Terpuji nama Tuhan. Mereka hanya dibutakan oleh pengajaran manusiawi. Tuhan utus nabi kita William Branham mengumandangkan misteri ketujuh guru dan melepaskan meterai-meterai di Wahyu pasal 6 dan 10 adalah untuk merontokkan kebutaan kita. Supaya mata rohani kita tidak menjadi buta. Sehingga ketika kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita dibuat mengerti yang sebelumnya kita tidak tahu apa-apa, tapi merasa tahu. Nah, itu problemnya. Karena sudah S3, S2 dan lain sebagainya, merasa tahu. Dan mereka-mereka inilah yang mencekoki jemaat. Karena jemaat menganggap bahwa kalau sudah S3, doktor, profesor, berarti sudah hebat. Oh tidak. Yang hebat adalah kalau seseorang mau merendahkan diri, menerima firman, dan dilahirkan kembali di dalam roh dan firman. Itulah hebat. Amin. Karena bukan dirinya lagi yang memimpin, tapi roh Allah yang memimpin hidupnya. Dan apa bukti seseorang menerima Roh Kudus? Orang tersebut mampu untuk menerima dan percaya kepada porsi firman yang diperuntukkan khusus untuk akhir zaman. Salah satunya adalah Maleakhi 4, Wahyu 10, Matius 17, dan masih banyak nas-nas lain yang hanya bisa digenapkan khusus untuk akhir zaman. Tidak bisa di zaman yang lain-lain. Bahkan para rasul pun tidak menggenapkan nas-nas itu. Hanya mempelai wanita dan William Branham yang di akhir zaman yang menggenapkan nas-nas kitab suci itu. Pelayanan Rasul Paulus tidak pernah menggenapkan Maleakhi 4. Pelayanan Yohanes, Rasul Petrus tidak pernah menggenapkan Matius 17, tidak pernah. Bahkan Matius sendiri, Rasul Yesus yang menulis akan tampilnya Elia, tidak pernah menggenapkan nubuatan tersebut. Karena nubuatan itu hanya untuk akhir zaman. Terkait dengan hari Tuhan yang besar dan yang mengerikan, menakutkan. Dan itulah bicara penghakiman. Tapi sebelum penghakiman Tuhan datang untuk menimpa bumi ini, dan mereka yang diam di bumi, Tuhan memilih mempelai wanita dan mengangkat mempelai wanita naik ke surga. Supaya penghakiman itu tidak akan menimpa orang-orang kudus, orang-orang pilihan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Penebusan sepenuhnya